Baiklah dari sekalian yang masih membandel tidak mau membuka kamera, terserah Anda ya. Saya cuma mengisyaratkan saja. Dari sekalian, kita pada kali ini membahas tentang masalah fikih ibadah. Ya. Fikih ibadah itu berkaitan dengan kelakuan kita sehari-hari, yaitu berkaitan dengan sholat, puasa, zakat, haji. Ya, di sini semuanya dijelaskan di dalam materi ini ya. Pertama kita membahas tentang kaitannya dengan taharah. Taharah itu artinya bersuci. Ya. Bersuci asal dari kata tahura yathuru toharotan. Artinya bersuci. Nah, bersuci di sini ya dalam bahasa fikih ya suci daripada hadas, baik hadas kecil besar maupun hadas kecil ya. Ah, dalam buku yang lain dikatakan bahwasanya tohara adalah Iya. bersih dari najis ya yang hakiki yakni hadas dan najis hukmi yaitu hadas kecil ya. Terus di dalam ini secara dasar-dasar hukum tohara ya, dasar tohara itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan maaf di dalam ya innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah suka sama orang-orang yang suka bertaubat dan suka menyucikan diri gitu ya. Nah, ada sekalian kaitannya dengan taharah ini terutama kita sebelum kita sholat ya. Di dalam sholat kita harus berwudu. Ini dalil-dalil Qur'annya, dalil hadisnya, metaus sholat atau huruf ya. Terus atau huruf satrul iman. Ya berwudu itu diantaranya kita membahas tentang bab air ya, macam-macam air. Itu ada yang suci menyucikan, yaitu disebutnya air mutlak. Air yang suci menyucikan ini ada beberapa air. Ya diantaranya air hujan, air sumur, air laut, air kali, ya air mata air, air salju dan air uh, laut. Ya ada 7. Nah, ada sekalian. Ya jadi air yang digunakan untuk bersuci itu ada 7. Ya itu yang kedua air yang suci tapi tidak menyucikan. Nah, air yang suci tidak menyucikan itu adalah contohnya air yang mustamal, suci, bekas dipakai gitu ya, itu tidak menyucikan. Ada juga seperti air eh, kelapa, itu juga suci tapi tidak menyucikan. Air kelapa hanya untuk diminum tapi tidak boleh digunakan untuk beristinja. Ada air makruh, ya. Yang ketiga itu air makruh yaitu air suci dapat menyucikan namun makruh digunakan. Contohnya seperti apa? Seperti air yang sudah ditampung di dalam bejana atau tampungan yang terbuat dari logam, besi, seng, atau lain-lainnya gitu ya. Pokoknya logam ya, selain emas dan perak. Nah, terus air itu karena ada di luar, panas, kena sinar matahari seperti sekarang ini nih. Panasnya sangat luar biasa. Jadi kalau kita wudhu panas. Nah, kalau
alat penampungnya itu dari logam, jangan dipakai karena itu makruh. Makruh itu bukan berarti tidak boleh, boleh dipakai, tapi itu akan mendatangkan mudarat, ya kejelekan buat kita, ya. Kalau air yang disimpan di dalam logam, besi, tembaga, selain emas dan perak, itu akan berbahaya kalau saat sedang tercemur, setelah tercemur matahari kemudian dipakai, karena logam itu akan mengeluarkan seyan kalau bahasa orang Tangerang tuh ya. Seyan tuh seperti zat besinya seperti itu ya, karat, karat. Nah, karat itu yang bercampur di air kemudian dipakai oleh orang yang berwudu atau mandi, maka akan merusak kulit. Nah, kulitnya bisa sofak ya, bisa juga belang, penyakit belang, bisa juga penyakit kusta. Nah, ini hati-hati ya. Bagi orang-orang sofak dan ropas dan sofak gitu ya. Artinya sakit kusta dan sifat belang. Makanya kalau ada suka melihat orang yang belang itu berarti itu dia pernah menggunakan air yang terendam di dalam bencana. Terus kemudian panas dipanaskan oleh matahari. Selanjutnya air mutanajis atau air najis, yaitu air yang terkena najis sedangkan jumlahnya kurang dari 2 bulan. Misalnya air itu cuma seember, kemudian ya kena tai cecek atau kena tai burung, ya gitu, maka air itu air najis. Tapi kalau lebih dari 2 kula, 2 kula itu ukurannya 60 kali 60 kali 60 cm kubik. Ya. Nah, itu baru pas 2 kula. Sedangkan kalau 2 kula itu adalah ya itu pas ya. Ya, air yang itu harus lebih dari 2 kula yang bisa disuci lagi dia ya. Lebih dari 2 kula harus suci berarti kurang lebih sekitar 220 liter. Kurang lebih sekitar itu ya. Karena kalau 1 kubik itu 1.000 liter, itu 1 tong besar tuh, tong minyak yang besar itu 1 kubik. Ya. Tapi kalau misalnya seperempatnya dari tong minyak yang besar itu disebutnya 2 kula. Nah ada eh, nah yang kedua adalah selanjutnya adalah pengertian najis. Najis itu adalah secara etimologi, najis sesuatu yang dapat mengotori, menjijikan. Sedangkan dalam istilah syara, najis itu sesuatu yang kotor dan dapat menghalangi kesahannya sholat selama tidak ada sesuatu yang meringankan. Macam-macam najis diantaranya ya, bangkai binatang yang hidup di darat kecuali belalang ya, dengan bangkai binatang yang hidup di laut yang hukumnya suci ya. Begini, binatang yang hidupnya di darat misalnya kecuali belalang mati tanpa disembelih terlebih dahulu, maka itu disebut najis ya. Sedangkan binatang yang di laut walaupun dia mati itu boleh dimakan selama dia tidak bau. Yang kedua, najis itu ada yang seperti darah ya. Darah termasuk darah haid, nifas dan darah istihadah ya, dan darah. Nah, haid wanita biasanya terjadi pada wanita. Darah nifas juga terjadi pada wanita dan darah istihadah juga terjadi pada wanita. Darah haid biasanya itu terjadi sekali keluar ya. Pak, biasanya biasanya sekitar 1 minggu, tapi paling lama itu 15 hari. Darah haid itu warnanya agak kehitam-hitaman karena itu darah kotor disebutnya ya. Sedangkan darah nifas, darah yang keluar setelah habis melahirkan. Itu biasanya 40 hari, tapi kadang-kadang ada yang kurang dari 40 hari.
atau 1 kali keluar, gitu ya. Paling sedikit 1 kali keluar. Dan adapun darah istihadah itu darah penyakit. Misalnya seseorang haid, seorang wanita atau nanti istri Anda nih yang laki-laki ya haid lebih dari 15 hari 1 jam, berarti itu darah istihadah, ya darah penyakit. Maka buru-buru bawa ke dokter. Namun sebelum itu istri Anda disuruh mandi haid dulu, kemudian sholat. Ya, pada saat sholat khawatir takut keluar pada saat sholat, maka disunahkan menggunakan pembalut, ya supaya nanti tidak tercecer di mukenanya, gitu ya. Nah, ini harus seorang laki-laki harus tahu nanti untuk ngasih tahu kepada istrinya, ya harus tahu, ya itu haid itu. Jadi kalau misalnya orang lebih dari 15 hari haidnya, maka darah penyakit itu harus berobatnya ke dokter kandungan, jangan ke dokter umum, karena itu di rahimnya biasanya ada masalah, gitu ya. Biasanya kalau darah istihadah itu agak merah dan encer, ya. Yang selanjutnya adalah segala sesuatu yang keluar dari kubul. Kubul itu jalan depan, baik laki-laki maupun perempuan. Dubur jalan belakang. Ya, itu ada 4 ya macam ya yang keluar dari jalan depan. Ya, yang dari jalan depan itu ada air kencing atau air seni. Ya, ada disebut madhi, ada disebut wadi, ada disebut mani. Gitu ya. Kencing kita sudah sama-sama tahu karena sering kencing kan. Yang mati ini jarang orang yang tahu kalau tidak ngaji. Mati diakibatkan karena seseorang itu gampang naik syahwatnya, nafsu syahwatnya, sehingga ya bila mana seorang laki-laki misalnya melihat perempuan cantik langsung tegangan tinggi. Pada saat si perempuan itu sudah pergi dari pandangannya, nah itu reda pula tegangan tingginya. Kemudian keluar bening sedikit seperti setetes lah kurang lebih gitu ya. Seperti putih telur, maka itu disebutnya madi. Madi itu harus dibasuh sama seperti kencing ya. Kalau celananya kena itu maka disebutnya najis, terkena najis. Ada lagi wadi. Wadi itu adalah orang, ini biasanya anak muda zaman sekarang tidak pernah kerja berat, tiba-tiba pulang kampung. Dia membantu orang tuanya mencangkul sawah, dapat 1,5-nya lah misalnya hasil cangkulannya itu. Dan kemudian karena dia berkeringatnya banyak sekali di bajunya sampai basah, tiba-tiba pada saat dia mau bersih mandi, ya istilahnya di celananya itu ada bekas air seperti putih telur dan banyak sekali, gitu ya. Dan banyak sekali. Maka air itu disebutnya air wadi. Ya, karena tidak pernah kerja berat, kemudian dia kerja berat, gitu ya. Terus ada lagi air mani. Mani itu biasanya terjadi karena hubungan suami istri bagi yang telah menikah. Kalau bagi orang yang belum menikah biasanya mimpi mengeluarkan cairan sama seperti telur, tapi terasa nikmatnya walaupun di dalam mimpi. Nah, itu disebutnya mani. Mani tidak najis dan wajib mandi, tapi tidak wajib dicuci. Gitu. Sampai di sini ada dipahami tentang penjelasan najis dan hal-hal yang berkaitan dengan masalah taharah. Halo, paham? Paham, Paham, Pak, Pak, paham. paham. Ya, ya saya lanjutkan ya. Kalau silakan kalau yang mau bertanya bertanya. Nah, ini masih ada 4 materi lagi, 3 materi lagi ya yang berkaitan dengan ini. Ada lagi najis yang anjing dan babi. Jadi najis itu ada najis yang ringan ya, najis yang ringan yang secara golongannya ya, ada najis yang berat.
Ya, najis yang ringan itu ada najis anjing dan babi, ya. Dan hamar itu najis juga, najis yang berat. Ya. Sedangkan najis anjing dan babi itu harus dibersihkan, ya anjing nih. Kalau misalnya seorang apa namanya dijilat oleh anjing, maka anjing harus dibasuh dengan 7 kali basuhan. Basuhan yang pertama dicampur dengan lumpur atau tanah yang dibasahi, ya. Jangan tanah kering karena akan melukai kulit. Jadi dikasih air dulu tanahnya baru dibalur. Pak, bagaimana? Ada yang bertanya mahasiswa, bagaimana? Kan sekarang zaman modern pakai deterjen. Tahun 70-an, Presiden Soekarno pada waktu jadi mahasiswa di ITB dengan para peneliti dan kiai itu melakukan uji coba. Ya, istilahnya laboratorium. Ya, air liur anjing yang satu dicuci dengan deterjen, yang satu lagi dicuci dengan tanah. Ternyata dengan deterjen itu tidak efektif, tidak menghilangkan racun-racun atau bakteri yang ada pada liur anjing. Sedangkan dengan tanah itu hampir semuanya bakteri yang ada di tanah, di apa liur anjing itu habis dan mati. Nah itu gambarannya ya adik-adik sekalian, sudah diteliti. Terus khamar juga termasuk najis, ya. Ini, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala dan mengundi nasib, ya, dan dengan anak panah, ya, semuanya perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Itu larangan Allah terhadap eh, orang-orang yang suka minum minuman keras dan berjudi. Yang ketiga, yang selanjutnya adalah nanah. Dalam penyebutannya nanah terbagi kepada dua, yaitu atau koih, ya. Sejenis nanah yang keluar dari jerawat dan bisul, ya. Ada nanah yang banyak, ada nanah yang sedikit. Nanah yang keluar dari jerawat itu masih dimaaf. Tapi kalau dari bisul itu termasuknya ya banyak, harus dicuci dan itu najis. Yang jerawat juga najis, cuman dimaaf secara fikih. Anggota yang dipotong dari bagian binatang yang masih hidup, misalnya pengen makan ayam, diambil cuman pahanya saja digoreng, maka itu termasuk najis, ya. Terus selanjutnya, nah tadi tingkatan najis ya, ada najis mukhafafah, najis yang ringan, ada najis mutawasito, ada najis mughalaza. Nah, najis mukhafafah itu najis yang ringan, seperti najis air kencing bayi yang berumur 2 tahun tapi belum makan apa-apa. Kalau kecuali susu ibunya saja. Tapi kalau dia sudah makan apa-apa, sama najisnya seperti orang dewasa. Kalau anak perempuan bagaimana Pak? Anak perempuan walaupun dia belum makan apa-apa, belum berumur 2 tahun, najisnya sama seperti najis orang dewasa. Itu ya. Yang ringan tuh najis laki-laki yang belum makan, bayi laki-laki yang belum makan apa-apa. Dan kecuali air susu ibunya. Yang kedua, najis mutawasito, najis yang sedang, yaitu seperti selain bayi dan anjing serta babi tadi ya, ya, yaitu seperti kencing gitu ya, terus tadi nanah yang banyak gitu ya, itu termasuk najis mutawasito pertengahan atau telek tai ayam ya, termasuk najis mutawasito, itu harus dihilangkan najisnya rupanya dulu, kemudian baru dibasuh 2 kali. Yang basuhan pertama untuk menghilangkan rupanya, basuhan yang kedua membersihkan, ya. Najis mutawasito itu. Ada najis mutawasito terbagi dua, ada najis hukmiyah, ada najis ainiyah. Kalau ainiyah ada wujudnya, seperti tai ayam kelihatan jenisnya. Sedangkan najis hukmiyah tai ayam sudah tidak kelihatan jenisnya, gitu. Maka itu cuma disiram saja sama air sudah bersih suci. Tapi kalau masih ada jenisnya, maka harus dihilangkan uh, buktinya dulu, jenisnya, terus dilap, kemudian setelah kering dipel lagi. Nah itu baru bersihlah, sucilah najis itu. Ya,
tingkatan najis tadi. Ada lagi najis mughalazo. Najis mughalazo itu adalah najis yang berat tadi seperti yang anjing dan babi tadi yang saya sudah sebutkan. Nah, ini hadisnya tentang kaitan dengan anjing ya dan babi. Tinggal baca aja ya. Nah, yang kedua adalah sholat. Ya, sholat ini menurut bahasa adalah berdoa. Sedangkan menurut syariat dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam sesuai dengan syarat dan rukunnya. Ya, di sholat itu ya wajib bagi setiap laki-laki maupun perempuan yang sudah balik. Jangan sampai tidak mengerjakan sholat. Kalau secara hakikat, sholat itu berhadapan hati, jiwa kepada Allah secara mendatangkan takut dengan kepadanya serta menumbuhkan ke dalam jiwa rasa kebesarannya dan kesempurnaan serta kekuasaannya atau mendohirkan hajat ya dan keperluan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang disembah, yang kita sembah dengan perkataan dan pekerjaan dengan kedua-duanya. Ya gitu. Ya, pengertian sholat secara hakikat semacam begitu. Nah, syarat-syarat sholat. Nah, syarat-syarat sholat yaitu tadi ini ya, tinggal dibaca kalau syarat-syaratnya mah ya. Ya, jangan suci daripada dua hadas, hadas besar maupun hadas kecil. Di antara sholat itu syaratnya. Yang kedua, rukun-rukun sholatnya. Ya, rukun sholat itu adalah niat, takbiratul ihram. Ini saya ambil dari kitab Syafinah ya. Nah, kalau dari kita adalah bukan dari kitab Safina, dari kitab Takrib. Kalau dari Safina itu sampai 17 ya. Kalau di Takrib ada 13. Sebenarnya 14 ada tumanina, cuman di sini tidak saya masukkan. Ya, ini yang 13 yang poin-poinnya saja ya. Nanti tinggal dibaca tuh niat takbiratul ihram gitu ya. Nah, pengertian puasa sekarang. Ini saya ambil poin-poinnya saja. Puasa itu adalah menahan diri ya. Imsak artinya. Sedangkan menurut syariat adalah menahan diri dari makan dan minum dan hubungan suami istri pada siang hari. Itu secara syariat. Tapi secara orang-orang yang keimanannya sudah tinggi, bukan cuma menjaga itu saja, menjaga seluruh panca inderanya daripada bermaksiat kepada Allah. Sedangkan bagi Nabi dan Rasul, semuanya yang tadi itu dikerjakan termasuk hatinya tidak boleh berpaling selain kepada Allah. Jadi hatinya hanya boleh tertuju kepada Allah, berpaling dari sesuatu selain Allah. Gitu semuanya tuh ya. Paham sampai di sini tentang puasa dan sholat? Ya. Paham, Pak. Paham, Pak, paham. Ini ada puasa khawas, ada puasa khawasil khawas, ada puasa awam. Gitu. Ini mah sering ya, sering di ini tinggal dibaca aja. Ya, dasar-dasar hukum puasa di sini ada dalil-dalilnya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutibal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu dalil tentang orang yang berpuasa. Terus ada puasa sunnah. Ya, puasa itu ada dua. Puasa wajib di bulan Ramadan, ya. Ada puasa wajib. Puasa wajib. Aduh, tinggal 10 menit lagi nih. Ya, cepat-cepat ya. Ada puasa wajib, puasa Ramadan. Ada lagi yang wajib selain Ramadan adalah puasa satu ya yang puasa wajib nih. Ada puasa nazar. Oh. Puasa nazar misalnya ntar nih saya kalau lulus jadi sarjana pengen puasa 3 hari. Nah itu nazar wajib dikerjakan. Kalau tidak dikerjakan maka akan kena sanksi dari Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi puasa kafarat. Puasa karena sumpah palsu. Misalnya demi Allah si Anu berbuat zolim kepada saya. Padahal orang itu tidak berbuat zolim kepada kita. Tapi kita bersumpah karena Allah. Disebut sumpahnya sumpah palsu. Maka orang yang sumpah palsu itu dapat kafarat. Kafaratnya adalah puasa 3 hari berturut-turut. Paham ya? Ada yang 10 hari sebenarnya. Ya, kita ada sekalian ya. Sesuai dengan kadar ini. Ada puasa sunnah, puasa 6 hari di bulan Syawal, ya, puasa Senin Kemis, puasa Arafah, puasa Asyura, puasa Syaban, puasa pada 3 bulan
terhormat. Ya, bulan haram, puasa Senin Kemis, ya itu juga termasuk bagian daripada puasa sunnah. Ada puasa yang 3 hari, tanggal 13, 14, ya. Ada puasa 3 hari penutup di setiap bulan, 28, 29, 30, itu juga puasa. Ada puasa sunnah, Daud. Nah, boleh. Semuanya itu dikerjakan kalau kita mau puasa sunnah. Ya, jangan semuanya dikerjain lah, atau boleh dikerjakan, tapi memang ada waktu-waktunya. Ya, kalau bisa puasa Senin Kemis, biasakan. Puasa hari tanggal 13 tuh bulan purnama, 14, 15 itu. Atau puasa Daud mah berat. Ya, buat orang pelajar atau pekerja. Sesunah yang dikit-dikit aja di pas hari-hari besar Islam, gitu ya. Hari-hari yang diharamkan oleh Allah itu dipuasain. Terus ada haji dan umroh. Nah, haji dan umroh menurut bahasa adalah menyengaja, sedangkan secara syariat ya secara takrifnya definisi yaitu bersengaja mendatangi Baitullah untuk melakukan beberapa amal ibadah, ya, dengan tata cara tertentu dan dilaksanakan pada waktu bulan tertentu pula. Kalau haji ya, kalau umroh bebas. Nah, umroh bebas mau bulan apa saja. Kalau haji hanya pada bulan Hijjah. Sedangkan umroh boleh kapan saja kalau punya duit ya. Syarat-syarat yang ditentukan untuk mengunjungi Mekah untuk mengajarkan mengerjakan ibadah tawaf ditentukan mengunjungi Mekah ya. Itu oh ya, untuk mengerjakan ibadah tawaf, sa'i, wukuf di padang Arafah. Itu untuk haji itu ya. Kalau umroh cuma ada melontar jumroh juga. Kalau umroh cuma tawaf haji, tawaf di Ka'bah dan Sya'i gitu. Terus tahallul sudah selesai. Tapi dimulai dari tempat yang telah ditentukan. Namanya di eh, tempat tempat tertentu seperti di Bir Ali, ada lagi di Jirona, ngambil ngambil tempat awal kita mau mengerjakan hajinya itu di situ ya. Ada lagi di eh, Tan'im, ya Tanaim atau Tan'im itu buat orang-orang yang mau umrohnya berkali-kali. Terus ini wukuf di Padang Arafah, tawaf haji, ini salah tulis, salah ketik, bisa dibuka nanti ya. Bisa ya. Terus dari sekalian, nah ini rukun-rukunnya nih, rukun-rukun umroh. Ihram, niat umroh dan haji sebenarnya ini ya, ihram niat untuk berumroh, kalau haji niat untuk berhaji, tawaf di keliling Ka'bah, sa'i dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Bukit Sofa dan Bukit Marwah ini sekitar 500 meter ya. Jadi kalau 7 kali berarti sekitar 3,5 kilo. Kemudian selesai sa'i baru tahalul. Tahalul itu bercukur, cukur umroh ya. Kalau haji berarti cukur haji. Itu yang menjadi rukun-rukunnya harus di ini. Nah, kalau rukun haji ditambah lagi tidak ada di umroh seperti wukuf di Arafah, melontar jumroh dan mabit di Muzdalifah gitu ya. Mabit di Muzdalifah itu semua daripada kalau mabit di Muzdalifah itu wajib haji ya. Kalau yang melontar jumroh dan di Mina dan wukuf di Arafah itu termasuk rukun. Beda kalau di dalam haji ada rukun dan ada kewajiban haji. Ya. Nah, ini soal-soal yang harus dikerjakan di tugas 4 tadi sudah share ya tugasnya ya. Tugasnya saya sudah share di tugas 4. Nah, itu ada 12 pertanyaan. Silakan jawab sesuai dengan standar yang ada di slide ini. Gitu ya. Terus kemudian jangan lupa ditonton video yang ada di kampus ya. Video pembelajarannya ditonton, dirangkum, kemudian dipoto. Nah, di kelas ini tadi saya lihat masih banyak yang cuma hanya mengerjakan tugas di soal-soal saja. Sedangkan merangkum,
dari video pembelajaran yang telah disampaikan di kampus dan foto video pembelajaran itu belum ada. Jadi nilainya cuma sampai 80, tidak sampai 100. Kalau nilainya itu, kalau dikerjakan semuanya, rangkuman videonya sudah dikerjakan, terus dipoto ya, rangkuman video yang di kampus itu ditonton, kemudian dirangkum ya. Kemudian dipoto, setelah dipoto kerjakan tugas soal-soal ini ya. Kemudian tiga-tiganya tuh ada semuanya, maka nilainya 100. Saya harapkan mahasiswa harus mengerjakannya nilainya 100. Karena apa? Tugas yang tiap hari pembelajaran ini manfaatnya satu untuk mengkatrol nanti pada saat membantu saat nilai UTS UAS kita kecil ya. Kalau kita nilai tugas mandirinya ini 100, misalnya tugas UTS-nya 60, UAS-nya 70, maka bisa terkatrol nilainya bisa jadi 80 gitu ya. Perhatikan nih, perhatikan. Tapi kalau Izin Pak. misalnya UAS-nya tugas mandirinya cuma 80, UTS-nya 60, terus ininya 70, itu nilainya kecil sekali. Itu paling cuma C nilainya, cuma sekitar 65. Karena ada standarnya 60 sampai 75 itu C. 74 ya. 75 sampai 75 tuh B min. 80 itu B gitu ya. Nah, saya harapkan di tugas mandiri ini dikerjakan dengan sebaik-baiknya ya. Jangan sampai kurang. Ini karena di kelas ini yang paling banyak cuma mengerjakannya cuma sekedar soal ini saja. Ya, itu pun banyak yang telat. Ada seberapa? Oh, ada belasan tadi saya lihat ada di diskusi yang dikerjakan. Nah, perhatikan ketiknya di Word biar gampang mendeteksinya ya. Atau di PDF boleh, PDF boleh ya. Tapi yang paling bagus di Word Izin Pak, ada ya. izin Pak, maaf Pak. Iya, siap. Maaf Pak, saya izin menjawab Pak. Ya. Waktu kemarin tuh sebenarnya terutama saya dengan teman-teman itu lebih ke kebingungan Pak dengan maksud dari video yang dirangkum itu video yang mana dan video apa seperti itu Pak. Kita masih belum tahu kalau ternyata video yang itu untuk dirangkumnya itu ternyata ada di e-kampus untuk linknya sendiri gitu Pak. Jadi kita masih belum merangkum. Kalau misal diizinkan Pak, kita bakal merangkum lagi dengan jangka waktu yang Bapak berikan lagi gitu Pak untuk memperbaiki itu semua. Kalau diizinkan seperti itu sih Pak. Karena ini kan udah sebenarnya di awal-awal waktu pertemuan pertama sudah disampaikan sama saya itu di dalam kelas. Cuma kadang-kadang ada tidak merhatikan, ada juga yang tidak hadir gitu ya pada saat itu. Ya, sehingga banyak yang bertanya ke saya. Nah, saya sudah dijelaskan di ruangan kelas. Itu pun saya sudah jawab yang WA-nya ya walaupun saya agak telat karena memang saya dengan kesibukan gitu ya. Saya bilang pada saat kita bertanya tentang sesuatu, kita hanya di grup, jangan di Japri. Kalau di Japri mungkin saya agak lambat menjawabnya gitu ya. Ya, Jadi yang ya, sekarang sedang apa adanya, nanti di pertemuan 4 tolong diperbaiki itu ya. Seperti tadi ya. Jadi videonya itu ada di e-kampus, sudah diupload semuanya. Ya.